melakukan pemantauan. PSBB mulai berlaku di DKI Jakarta. Polisi patroli dan menggelar razia. Pemakaman jenazah seorang perawat asal Semarang, Jawa Tengah yang meninggal dunia sempat ditolak warga. Mencegah corona, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melarang warganya keluar rumah selama 3 hari. Petugas terus berupaya membersihkan material longsor di Jalan Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkut tanah dan batang pohon yang menutupi badan jalan. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan ini masih ditutup. Seluruh kendaraan dialihkan melalui alun-alun kantor Kecamatan Sukanagara. Sebelumnya, tebing setinggi 100 meter longsor Kamis sore kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi sekitar pukul 9:10 pagi tadi. Tinggi kolom api sekitar 3.000 meter dari puncak kawah. Saat erupsi, arah angin mengarah ke barat laut. Akibat erupsi, hujan abu terjadi di 3 desa Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Abu menutupi rumah, area pertanian, dan kendaraan milik warga. Petugas langsung membagikan masker gratis kepada warga agar tidak menghirup abu vulkanik. Sementara itu, status Gunung Merapi saat ini berada di level 2 atau waspada. Petugas menetapkan jarak bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Nekat melanggar imbauan pemerintah dan maklumat Kapolri, petugas membubarkan pesta pernikahan warga di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Seluruh acara dihentikan dan tamu yang hadir diperintahkan pulang. Atau pelaksanaan pesta ini, kami mengimbau supaya dibubarkan. Kedua calon pengantin kemudian dibawa ke kantor urusan agama setempat untuk melaksanakan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah pun hanya disaksikan beberapa orang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang rentan terjadi di dalam kerumunan orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, Ayu Sore juga akan menghadirkan informasi lain, yaitu membahas hukuman bagi pelanggar PSBB dan bagaimana mengatasi kesehatan mental dan fisik selama pembatasan sosial. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayu Sore selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pemirsa. Penerapan hari pertama pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota Jakarta masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Dalam pengawasan tersebut, petugas mengimbau para pengendara agar memakai masker dan mentaati aturan yang berlaku. PSBB, apakah penggunaan masker termasuk jumlah penumpang? Silakan, kami hanya melaksanakan tindakan preemptif. Melalui pengeras suara, petugas kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat serta Sudin Perhubungan Jakarta Barat menggelar pemantauan pergerakan kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui perbatasan wilayah Jakarta dengan Tangerang di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Satu persatu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang pengendaranya tidak menggunakan masker pun langsung diberhentikan petugas. Tak hanya memberi imbauan, petugas juga menurunkan penumpang kendaraan roda 4 yang tidak sesuai aturan. Bahkan kendaraan yang menyalahi aturan tidak diperkenankan masuk menuju Jakarta dan diminta putar balik arah kembali menuju jalan ke arah Tangerang. Hari ini sudah mulai diberlakukannya PSBB untuk wilayah DKI Jakarta. Tentu ada beberapa checkpoint di Jakarta yang kita bangun. Ada 33 checkpoint keseluruhannya untuk memeriksa sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diatur dalam PSBB tersebut. Sementara 30 titik pemantauan pergerakan kendaraan tersebar di wilayah Jakarta Timur. Petugas gabungan Kepolisian Lalu Lintas Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya serta Dinas Perhubungan melakukan pengawasan di wilayah perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Kalimalang.
Pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak mengenakan masker dihentikan dan diimbau untuk mengenakan masker. Petugas juga mengimbau agar tidak berpenumpang lebih dari 50%. Untuk sepeda motor hanya diperbolehkan 1 orang, sedangkan mobil hanya diperbolehkan maksimal 3 orang. Selain itu, gerbang tol Tanjung Priuk Jakarta Utara, petugas juga memberhentikan bus yang tidak mengikuti pemberlakuan PSBB. Pengawasan ini akan terus digelar di titik-titik pemantauan perbatasan, meski petugas tidak memberikan sanksi tilang dan hanya memberikan imbauan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara penjagaan di jalan-jalan protokol maupun di permukiman warga belum terlihat di sejumlah wilayah di Jakarta. Masyarakat juga belum mematuhi sepenuhnya aturan pembatasan sosial berskala besar. Hari ini belum terlihat perbedaan mencolok di Jakarta setelah mendapat status pembatasan sosial berskala besar oleh Menteri Kesehatan demi mencegah perkembangan pandemi COVID-19. Jalanan terlihat lebih sepi dari biasanya karena hari ini bertepatan dengan hari libur nasional. Namun belum terlihat adanya titik-titik pemeriksaan atau checkpoint di jalanan Jakarta yang berfungsi untuk mengawasi jalannya aturan PSBB. Sejumlah aturan pemberlakuan PSBB masih belum dipatuhi oleh warga Jakarta. Terlihat masih ada warga yang berboncengan menggunakan sepeda motor, bahkan lebih dari 2 orang. Masih ada juga warga yang berjalan-jalan santai dengan sepeda motor. Mulai hari ini, aplikasi ojek online telah menghentikan sementara layanan ojek pengangkut penumpang. Aplikasi ojek online hanya bisa digunakan untuk mengantar barang dan makanan. Masih dijumpai juga warga yang berkerumun maupun berkumpul hanya untuk sekedar mengobrol dan berjumlah lebih dari 5 orang. Aparat penegak hukum juga belum terlihat mengawasi jalanan dan permukiman padat penduduk untuk memastikan aturan PSBB terlaksana. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah bergabung bersama kami Gaby Natasha yang saat ini berada di daerah Kalimalang, Jakarta. Ya Gaby, bagaimana kondisi di lapangan saat ini? Ya April, untuk situasi dan juga kondisi di lapangan tempat saat ini saya melaporkan, yakni di perbatasan Kota Bekasi dan juga Jakarta terlihat terpantau cukup sepi, di mana tidak ada aktivitas warga yang kami temukan, baik itu warga yang berjalan-jalan, karena memang di hari pertama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. Pada hari ini tidak banyak pertokoan yang beraktivitas ataupun memilih untuk tutup. Sementara itu untuk kondisi lalu lintas ini sendiri, masih ada kendaraan yang melintas baik itu roda 4 maupun roda 2 dari arah Bekasi menuju Jakarta dan juga arah sebaliknya, namun terbilang sepi dan tidak seramai biasanya di mana sebelum virus corona ataupun COVID-19 masuk ke Indonesia. Kami juga tidak menemukan dari hasil pantauan kami adanya ojek online yang berkerumun ataupun menunggu penumpang dan juga pesanan di sekitaran wilayah perbatasan Bekasi menuju Jakarta. Dan sementara itu tidak ada juga pos pemantauan ataupun petugas yang bertugas dari pihak terkait untuk melakukan sosialisasi di hari pertama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar pada hari ini. April. Melaporkan langsung dari Kalimalang, Jakarta. Pemirsa, bagi warga yang masih bandel berkeluyuran di masa pembatasan sosial berskala besar, ada sanksi yang menanti. Pelanggar aturan bisa dikenakan sanksi penjara atau denda hingga ratusan juta rupiah. Pembatasan sosial berskala besar sudah berlaku mulai hari ini hingga 23 April 2020 di DKI Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terdapat sejumlah sanksi bagi masyarakat yang melanggar PSBB. Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dari mulai pidana ringan, dan bila berulang bisa menjadi lebih berat.
Para pelanggar PSBB dapat dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Di sejumlah wilayah ibu kota, petugas dari TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpatroli dan menggelar razia. Petugas membubarkan warga yang masih berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Selain itu, pembatasan di Jakarta, petugas merazia pengendara yang tidak memakai masker serta menurunkan penumpang mobil yang melebihi kapasitas yang dianjurkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar dan sanksinya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Yusri, seperti apa penerapan hari pertama, Pak? Apakah sudah ada laporan mengenai tindak pelanggaran, Pak? Jadi gini, dengan diberlakukannya PSBB, peraturan gubernur ya nomor 33 2020 sejak mulai hari ini berlaku selama kurang lebih 14 hari ke depan sampai tanggal 23 ini. Kami sudah menyampaikan tadi kepada media, kemudian sekarang kegiatan dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini bersama dengan instansi terkait untuk pembatasan moda transportasi. Kita membentuk 33 titik checkpoint, Mbak. Ya, 33 titik checkpoint. 11 di perbatasan wilayah, perbatasan di luar perbatasan, kemudian ada 13 di stasiun terminal, kemudian juga ada 4 dalam kota dan 5 di tepi tol. Baik, Pak, pelanggaran seperti apa saja sih Pak sebenarnya yang dikenakan begitu? Kalau untuk moda transportasi kan ada dua jenis. Yang pertama adalah pembatasan orangnya, dan yang kedua adalah pembatasan daripada pengangkutan barang. Pengangkutan orang ini adalah kendaraan pribadi maupun juga umum. Di dalam peraturan gubernur sudah dijelaskan di situ bahwa apa sih termasuk jenisnya ya, apa saja yang diinikan. Misalnya kendaraan roda sedan. Diperuntukkan karena ada physical distancing di sini cuma dimuat untuk 3 orang, 1 di depan dan 2 di belakang. Kemudian yang 3 baris itu cuma diperuntukkan untuk 4 orang. Untuk kendaraan pribadi roda 2 memang diperbolehkan untuk membonceng, tetapi dengan syarat bahwa memang harus satu alamat. Ya, satu alamat dalam arti kata misalnya suami istri. Tetapi untuk kendaraan roda 2 yang menggunakan aplikasi memang diperuntukkan khusus untuk barang saja dan tidak boleh diperbolehkan untuk mengangkut orang. Nah, inilah yang kemudian dari 33 titik checkpoint bersama dengan teman-teman di sub kita coba mensosialisasikan. Baik. Sosialisasikan selama ini. Caranya seperti apa sosialisasinya? Ya, apabila ada ditemukan ya tidak sesuai dengan PSBB, kita beri teguran ke mereka. Contoh misalnya sedan ada 2 orang di depan, di belakang kosong, kami arahkan berhentikan, sebaiknya pindah ke belakang, physical distancing. Baik, Pak, teguran ini berupa seperti apa, Pak? Memberhentikan lalu memberikan sosialisasi atau seperti apa, Pak? Ya, kita sementara ini kan kita memberhentikan dulu, kalau ada yang kita lihat yang salah, yang tidak sesuai dengan ini, ya, contoh tadi, misalnya sedan dimuat 4 orang, misalnya. Ketentuannya PSBB kan cuma 3 orang, Mbak. 1 depan, 2 di belakang. Nah, kita sampaikan, Anda mau kemana? Mau ke Jakarta. Sebaiknya Anda pulang dulu, karena nggak sesuai dengan aturan. Yang 1 diturunkan dulu, yang 3 sesuai dengan aturan, 3 orang baru boleh masuk ke dalam. Tapi tidak langsung diberikan denda begitu atau sanksi lain begitu ya, Pak? Opsi terakhir, Mbak. Opsi terakhir itu yang kita ini kan. Apabila sudah kita jelaskan baik-baik, wah ada aturan pembatasan sosial berskala besar tentang moda kendaraan, terus mereka melawan atau mereka coba ini petugas, ya mungkin saja bisa kita lakukan tindakan. Tapi itu kan opsi terakhir yang kita lakukan. Sekarang kita lakukan adalah sosialisasi secara humanis dan persuasif. Berarti hari ini kebanyakan yang disosialisasikan jika ada lebih dari jumlah yang ditentukan putar balik ya Pak ya, tidak bisa masuk ke Jakarta. Ya betul, itu yang kita lakukan dulu. Itu kan termasuk sanksi Mbak, sanksi teguran kan seperti itu bisa jadi. Baik Pak, apakah pemeriksaan merata Pak di seluruh perbatasan Jakarta Pak? 33 titik Mbak yang saya sampaikan, checkpoint yang ada ini. Kemudian juga ada yang berpatroli melihat ada sesuai dengan PSBB, turun, kita himbau dia untuk sebaiknya kembali saja. Baik, lebih. Pak, ini kan disebutkan 33 titik, sementara banyak sekali jalan yang bisa akses masuk ke Jakarta, seperti di gang-gang kecil, itu seperti apa Pak kalau ada yang lolos?
Makanya saya bilang 33 ini kan checkpoint untuk mengawasi, Mbak. Untuk mengawasi. Apakah ada tempat lain? Ada. Kami sistem berpatroli bersama-sama. Melihat hal yang tidak sesuai, akan kita kasih himbauan sosialisasi kepada masyarakat. Baik. Berapa lama, Pak, pemeriksaan ini dilakukan, Pak? Sepanjang hari kah? Pokoknya kita mengharap ya, ini jalan terus. Kami akan masif terus. Masif kita akan lakukan. Ya, nggak bisa tunggu-tunggu lagi karena batas 14 hari ini adalah batas untuk PSBB. Yang kita harapkan cukup 1 periode, itu harapan kami. 14 hari ke depan sudah selesai semuanya, aman insya Allah. Tapi kalau memang menurut pemerintah bahwa ini ternyata harus diperpanjang, nanti akan diperpanjang lagi. Baik, berarti saya garis bawahi di sini penindakan hanya sosialisasi awal begitu ya Pak ya. Kalau misalnya pengendara tidak melakukan perlawanan tidak akan dikenakan sanksi. Itu harapan kami. Yang kami kita kedepankan di sini adalah bahwa masyarakat mau sadar bahwa penyebaran COVID-19 ini sudah semakin merebak di Jakarta ini dan memang harus bersadar diri untuk patuh terhadap aturan yang ada. Baik, apakah terdata jumlah begitu Pak hari ini berapa pengendara yang terdata melanggar Pak? Kita masih terus bekerja di lapangan, nanti baru kita bisa tahu setelah ini. Mungkin sore nanti sampai besok pagi kita sampaikan berapa sih peneguran. Harapan kami 1-2 hari ini semua sudah bisa berjalan dengan baik, masyarakat sudah bisa mengerti semua dengan aturan yang ada. Kami tidak mengharapkan adanya penindakan, Mbak. Sama masyarakat tidak. Tapi yang kita harapkan di sini adalah masyarakat mau sadar dan patuh terhadap aturan. Itu paling utama yang kita sampaikan. Baik. Kalau evaluasinya sendiri seperti apa Pak hari ini? Kita masih berjalan terus, ya. Kita masih berjalan, anggota masih di lapangan terus, ya. Sosialisasi termasuk di terminal stasiun bus juga ada sosialisasikan bahwa ketentuan bus itu cuma boleh 50%. Baru boleh jalan, terus kita juga sama. Kita akan tidak pernah, termasuk juga nanti dia punya PO bos pun kita masuk ke dalam untuk kita sampaikan. Tolong dong jangan menerima penumpang penuh, udah ada aturan bahwa ketentuannya 50%. 50 seat, 25 yang boleh. 40 seat, 20 yang boleh. Itu terus kita sampaikan. Baik, Pak, terkait kewajiban menggunakan masker, apakah ini juga menjadi salah satu hal yang disosialisasikan oleh pihak kepolisian? Ya, bersama-sama, makanya kita berkolaborasi bersama, Pak. Ketentuan kan sudah diatur di KRL apa semua di tempat bus juga yang boleh diterima untuk masuk ke dalam penumpang kereta api misalnya adalah orang-orang yang menggunakan masker. Karena memang kan sosialisasi penggunaan masker itu terus kita gongkan terus bahwa memang kemana-mana pun termasuk juga roda 2 pada saat kita berhentikan pun sama. Keluar rumah sudah tidak, kita harapkan semua sudah menggunakan masker. Itu utama pada ini kan juga. Baik. Berarti pidana 1 tahun dan denda 100 juta ini belum ada yang ditindak begitu ya Pak hari ini ya? Ya, harapan kami tidak ada masyarakat yang tertindak, itu yang saya sampaikan. Tapi apakah itu sanksi itu di pasal 27 Pergub itu terus bisa dilakukan? Bisa saja akan dilakukan apabila memang masyarakat yang sudah kita himbau secara baik-baik, secara persuasif dan humanis dan tidak mengindahkan juga, bahkan mungkin melawan petugas, tindakan tegas dan terukur di pasal 93 untuk pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang karantina. Baik. Pak, dalam tahun denda 100 juta. Iya, baik Pak, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat begitu kendala apa yang ditemukan hari ini? Kendala ya biasa kan memang ini masih hari pertama, Mbak. Mereka rata-rata bilang ya minta maaf, ya baru tahu. Tapi kami tidak akan pernah mau segan-segan. Kami sosialisasikan bukan saat di lapangan saja, kami menggunakan juga media sosial yang ada, kita gunakan juga media mainstream seperti ini. Terus kita gongkan terus dengan selebaran-selebaran, dengan iklan-iklan yang kita pasang semua untuk bisa masyarakat agar masyarakat tahu sebenarnya bahwa memang Jakarta ini PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini sudah dilaksanakan sejak mulai hari ini sampai tanggal 23 nanti. Baik, Pak, mengenai pedagang kaki lima, Pak, apakah juga ikut didisiplinkan atau ditertibkan? Iya, pembatasan di tempat umum atau fasilitas umum juga sama di dalam peraturan gubernur di pasal 13, 14, 15 sudah dijelaskan di situ. Ada kerumunan 5 paling sedikit 5, segera kita secara humanis persuasif kita bubarkan. Kita bubarkan kembali ke rumah. Terus kemudian jaga jarak physical distancing. Tempat-tempat usaha makan, mau warung-warung semua sudah kita sampaikan. Aturannya sudah jelas. Take away, bungkus saja. Tidak menerima orang makan di situ. Itu terus kita gongkan. Apabila ada kita temukan, kita humanis juga kita sampaikan untuk segera pulang ke rumah. Ini upaya untuk memutus interaksi manusia, ya interaksi masyarakat yang bisa menyebarkan
virus COVID-19 ini. Caranya gimana putuskan itu ya inilah kita arahkan mereka itu kembali ke rumah semuanya. Baik, Pak. Gini kan menyambut weekend, Pak. Masyarakat yang masih ingin berolahraga di luar, apakah juga ikut didisiplinkan? Lari misalnya? Salah satu masuk di pasal 14, Mbak, bahwa boleh berolahraga tapi di sekitar rumah saja, tapi dengan ketentuan. Semua dengan ketentuan, Mbak. Ketentuan aturan protap tentang COVID ini kita jelas. Kan. Pertama, gunakan masker, jangan berkelompok. Sistemnya berolahraga sendiri, mandiri saja tapi dekat rumah saja. Nah, sama juga kegiatan-kegiatan kita lakukan di beberapa minimarket yang ada. Itu boleh buka minimarket, apa semua kebutuhan pokok masyarakat boleh. Tetapi kita juga siapkan nanti petugas di sana dari Babinsa, Babin Kamtibmas, dari Satpol PP mensosialisasikan kepada pemilik warung-warung tersebut atau juga minimarket untuk mereka mengatur supaya jaga jarak orang yang ngantri itu. Kemudian juga disiapkan juga untuk cuci tangan, ya, sanitizer buat mereka semuanya, gunakan masker, itu terus kita sosialisasikan. Ini upaya untuk ini, Pak, supaya physical distancing ini betul-betul upaya paling bagus adalah physical distancing semua ini, Pak. Baik. Nanti malam, Pak, ada rencana untuk patroli, Pak? Ya, jalan terus, Mbak. Patroli ini kita laksanakan terus pagi, siang, sore, malam. Dari Polsek bersama dengan Koramil, Babinsa, dengan Babin Kamtibmas, Polres juga dengan Kodim dan Polda juga. Kita laksanakan setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Memang sekarang kita lebih titik beratkan adalah ujung tombaknya adalah Babin Kamtibmas dengan Babinsa bersama dengan RT maupun RW. Karena banyak di tempat-tempat rumah dengan padat penduduk ini masih sering kumpul-kumpul. Nah, disitulah nanti Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP yang kita kedepankan. Kenapa? Karena peraturan gubernur ini kan memang Satpol PP adalahnya. Kita sebagai membackup semuanya, mensosialisasikan. Yang paling utama kita harapkan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh yang ada di daerah-daerah tempat-tempat tersebut untuk bisa menyampaikan kepada masyarakatnya, udah kembali keluar semua, jangan berkumpul-kumpul lagi, bahaya ini. Baik, patroli yang selama ini dilakukan, Pak, apakah sudah memberikan hasil begitu penurunan angka masyarakat yang berkumpul-kumpul? Indikator memang sejak diturunkannya maklumat Kapolri 19 Maret yang lalu, terus kita lakukan patroli dengan skala besar, indikatornya sudah mulai termasuk menurun. Beberapa tempat-tempat makan itu sudah mengerti bahwa memang mereka tidak akan menerima lagi. Mungkin Pak kalau pergi cari restoran ini tidak akan mungkin bisa duduk di situ lagi, harus bisa dibungkus saja mereka menerima. Ini indikator satu. Yang kedua juga tempat-tempat keramaian yang biasanya kumpul-kumpul sudah mulai berkurang, jalanan sudah mulai sepi, Pak. Baik, dengan berkurangnya masyarakat yang kumpul-kumpul ini, Pak, apakah juga ikut menurunnya tindak kejahatan? Dalam total, ya, crime total yang ada di Jakarta ini dibandingkan, kita berbandingkan dengan bulan April dari tahun yang lalu atau bulan Maret dari tahun ini. Memang crime total menurun, tetapi ada beberapa memang masih ada seperti curanmor, terus tapi kegiatan patroli yang ditingkatkan, kemudian juga kegiatan hal-hal yang menyangkut masalah kriminal itu tetap kita dibagi tugas yang rata untuk bisa memantau semuanya kejahatan-kejahatan kriminal yang ada, khususnya kriminal di jalan raya. Kita lakukan patroli, N+K, kesempatan dengan hadirnya polisi di jalan, aparat di jalan, itu bisa membuat kesempatan para pelaku-pelaku ini bisa berkurang, Pak. Baik, terakhir Pak, pesan untuk masyarakat, Pak. Harapan yang paling pesan himbauan kami mengharapkan masyarakat mau patuh terhadap kebijakan pemerintah, ya, dengan cara physical distancing adalah cara yang paling bagus. Duduk di rumah, bersih-bersih, gunakan masker kemanapun keluar rumah, itu adalah paling ampuh untuk memutus penularan dari COVID-19 yang ada. Baik, terima kasih banyak Pak Yusri Yunus. Selamat bertugas dan sehat selalu, Pak. Selamat sore. Pemirsa, dalam pembatasan sosial berskala besar di Jakarta terdapat sejumlah pembatasan. Salah satunya aturan berpergian dengan kendaraan pribadi. Pembatasan sosial berskala besar yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan mengatur pembatasan penumpang pada kendaraan pribadi dan angkutan umum di DKI Jakarta. Jumlah penumpang yang boleh diangkut dalam kendaraan pribadi dan angkutan umum akan dibatasi dan penempatan tempat duduk akan diatur. Pembatasan pada angkutan umum moda raya terpadu atau MRT dalam satu rangkaian kereta hanya boleh mengangkut 60 orang. Sedangkan angkutan lintas raya terpadu atau LRT tidak boleh lebih dari 30 orang dalam satu rangkaian kereta.
Transjakarta dengan kategori single bus dibatasi menjadi 30 orang per bus. Sementara Transjakarta dengan kategori articulate bus yang berkapasitas 120 orang dibatasi menjadi 60 orang. Taksi hanya boleh mengangkut 2 penumpang dan bajai hanya boleh mengangkut 1 penumpang. Aplikasi ojek online juga telah menonaktifkan sementara layanan antar penumpang. Pengguna hanya bisa mengakses layanan pengantaran barang dan makanan, sementara kapal Kepulauan Seribu hanya beroperasi seminggu sekali. Untuk mobil penumpang kendaraan pribadi kategori sedan dengan kapasitas 4 penumpang hanya boleh mengangkut 3 penumpang dengan aturan 1 pengemudi dan 2 penumpang di belakang. Sementara mobil bukan sedan dengan kapasitas 7 penumpang hanya boleh mengangkut 4 penumpang dengan 1 pengemudi, 2 di tengah dan 1 di belakang. Kemudian untuk sepeda motor pribadi masih boleh berboncengan namun wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan helm. Tim Liputan iNews melaporkan.